Shalom saudara. Halo. Kita ketemu lagi ya. Yuk kita renungkan lagi. Saya ingin masuk lagi di Yohanes saudara ya. Mujizat yang ditulis oleh Yohanes. Ada 7 mujizat yang ditulis dalam kitab Yohanes. Ini adalah mujizat yang ketiga ya. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 8 saudara. Kisah ini terkenal sekali. Kita semua pasti sudah tahu tentang kisah ini ya. Tapi kita akan sama-sama merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan di sini, apa yang Yohanes ingin sampaikan di sini ya. Oke, kalau saya dapat saya bacakan ya untuk kita semuanya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah kau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Saya lanjutkan aja ya sampai ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita sampai yang di sini dulu. Nah saudara, jadi Bethesda itu punya arti yang bagus sebenarnya. House of Mercy atau rumah belas kasihan. Artinya bagus sekali. Tapi Yohanes ini menulis ini dalam nada ironi. Ironi itu kenapa? Ini namanya rumah belas kasihan. Tapi di situ tuh dia lihat ada banyak orang terpinggirkan di situ. Makanya di ayat yang ayat yang ketiga dibilang, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang lumpuh dan sebagainya ya. Orang-orang sakit banyak di situ. Jadi Yohanes melihat ini sebagai satu ironi. Namanya aja indah, tapi kenyataan di dalamnya itu gak indah sama sekali. Orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam air. Kalau suatu saat air itu goncang, begitu air itu goncang, orang lomba-lomba. Karena diyakini, orang-orang pada waktu itu meyakini bahwa kalau mereka sampai bisa masuk ke air itu waktu air itu goncang, mereka pasti sembuh. Nah, orang-orang itu meyakini bahwa yang menggoncang itu malaikat, saudara. Ya, nah itu ada sejarahnya. Jadi gini, saudara, kita harus tahu dulu bahwa ada budaya Roma, ada budaya Yunani, ada budaya Yahudi itu campur jadi satu di sana. Nah, saudara, ada kemungkinan gini. Sebenarnya air yang bergoncang itu sebenarnya satu fenomena alam. Jadi dari sumber air itu tiba-tiba berubah arus. Karena berubah arus tiba-tiba terjadi goncangan. Nah, suatu saat mungkin ini ada satu kemungkinan, ada orang yang masuk ke sana waktu terjadi goncangan, terus akhirnya kebetulan mereka sembuh. Kemudian diteologikan. Jadi ditafsirkan sama mereka bahwa oh itu yang menggoncang malaikat karena aku sembuh. Nah, saudara, kenapa kok sampai ada penafsiran ada malaikat di sana? Nah, saudara, waktu itu ada dewa Romawi yang ini asalnya dari dewa Yunani. Namanya itu Asklepios. Jadi ini dewa penyembuhan. Yang ada ritual-ritual juga terjadi di sana. Jadi ini bukan cuma orang Romawi, orang Yahudi pun melakukan ritual juga di sana, ritual pembersihan. Jadi ini campur aduk di sana, saudara. Nah, waktu airnya goncang, ada ritual-ritual, orang masuk, kok suatu saat kebetulan terjadi kesembuhan gitu loh. Nah, disitulah diyakini ada malaikat yang turun menggoncang air itu, gitu loh saudara. Menggoncang air itu makanya orang sampai sembuh.
Ya, gitu. Nanti kalau kita masuk ke pembahasan Alkitab, saudara ya, ke pembahasan Alkitab atau pembahasan ayat-ayat, ini bisa ketahuan dari mana asalnya, gitu ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi saudara, disitulah orang yakin. Lah malaikat itu sesekali menggoncang air. Orang lomba-lomba yang pertama masuk yang sembuh. Lah kalau di situ ada banyak orang, saudara. Kalau cuma satu orang aja yang sembuh, berarti yang nggak sembuh banyak apa sedikit, saudara? Banyak, iya kan? Artinya apa? Sebenarnya kalau orang sakit masuk ke sana, itu semakin apa, saudara? Semakin sakit ya, saudara ya. Itu orang sakit semua, terus habis itu mereka nggak sembuh-sembuh, mereka putus asa, nunggu ini malaikatnya kapan menggoncang air lagi. Yang sebenarnya itu bisa jadi itu fenomena alam yang ditafsirkan secara religius gitu ya. Nah, disitulah Yesus datang, saudara. Yesus datang itu satu perayaan orang Yahudi, tapi nggak tahu ini perayaan apa. Tapi satu hal yang pasti, Yesus sedang menunjukkan otoritasnya di situ. Kenapa? Karena kalau ini satu pesta besar orang Yahudi, perayaan besar orang Yahudi, artinya banyak orang berkumpul di sana. Kalau Yesus melakukan sesuatu, ini pasti mencolok sekali. Disitulah Yesus menunjukkan otoritasnya. Sesuatu yang nggak mungkin akhirnya terjadi. Bukan cuma jadi mungkin, tapi terjadi. Ya saudara ya. Nah disitulah Yesus melihat ada satu orang yang dia sakit. Yesus tahu, saudara. Yesus tahu orang ini sakit selama 38 tahun. Yohanes nulis 38 tahun. Untuk apa? Yohanes lagi ngasih penekanan bahwa orang ini sebenarnya kronis sakitnya. Bayangkan dia menanti-nanti selama 38 tahun, saudara. 38 tahun betapa kronis sakit penyakitnya. Dan 38 tahun betapa dia ada dalam status menunggu. Menunggu apa? Menunggu pertolongan. Ya kan? Bayangkan dia tiap hari ada di sana, saudara. Nunggu malaikatnya ini kok gak gepuk-gepuk gitu ya mungkin ya. Kalaupun dia mukul, malaikatnya dianggap mukul gitu. Airnya bergoncang. Kalau airnya bergoncang gitu ya, dia mau ke sana kalah terus gitu ya. Ini gimana gitu loh. Mungkin dia berpikir gini, seumur hidup aku mungkin gak ini ya, gak akan sembuh gitu. Tapi dicoba lah. Ya untung-untungan dia mungkin gambling gitu ya saudara ya. Nah disitulah ini sebenarnya 38 tahun Yohanes itu sedang memberi penekanan. Dia memperkuat kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa berusaha sendirian. Harus ada intervensi ilahi yang menolong manusia untuk keluar dari keterbatasannya. Yohanes sedang menunjukkan betapa terbatasnya manusia itu tanpa campur tangan Tuhan. Orang yang sakit kronis seperti ini, saudara, itu seringkali dia termarginal, baik secara sosial, baik secara ekonomi. Dia nggak bisa kerja, ya kan? Dia nggak bisa kerja, dia nggak dapat penghasilan, dia nggak punya apa-apa. Yang jelas dia pasti miskin, saudara. Karena dia miskin, secara sosial dia dianggap beban, ya kan? Itulah kenapa orang-orang termarginal, orang-orang yang sakit seperti ini itu dianggap termarginal. Dia dipinggirkan oleh masyarakat. Jangankan zaman dulu, hari-hari ini pun itu kan orang-orang yang secara kemampuan fisik kurang mungkin itu kan dianggap kurang berarti, ya. Banyak orang menggolong-golongkan seseorang dalam golongan-golongan tertentu yang akhirnya apa? Membuat mereka jadi orang-orang termarginal. Nah, posisi orang yang terpinggirkan seperti ini artinya apa? Yohanes sedang menunjukkan gini, ada ketergantungan sebenarnya. Manusia itu sebenarnya tergantung. Gak ada manusia yang gak tergantung satu sama lain. Gak ada manusia yang gak tergantung pada sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya. Jadi kalau ada manusia yang merasa paling kuat gitu ya, manusia yang merasa dirinya paling kuat, dia sebenarnya sedang membohongi dirinya sendiri. Gak ada manusia yang paling kuat, saudara. Yang ada manusia selalu membutuhkan orang lain. Nah disinilah kemudian muncul di ayat ke-6, saudara. Ya, dibilang gini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus kok pakai tanya? Ini sudah sakit 38 tahun, Yesus melihat, Yesus tahu.
Kenapa kok Yesus pakai tanya, saudara? Iya kan? Karena kalau kita nolong orang gitu ya, sudah tahu orang butuh pertolongan, apa kita masih tanya, saudara? Enggak ya, karena saya tak tulunginya kan gitu ya. Kita nggak tanya, tapi Yesus tanya di sini. Yesus tanya, kamu mau sembuh nggak? Pertanyaannya jawabannya pasti ya. Pertanyaannya jawabannya pasti mau. Dia butuh pertolongan. Yesus tuh sebenarnya lagi gini, lagi memunculkan satu kesadaran dari orang ini. Lagi memunculkan satu kesadaran bahwa dia memang butuh pertolongan. Dia nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia juga nggak bisa mengandalkan orang lain. Yesus menyadarkan ini loh, kondisimu tuh seperti ini sebenarnya. Nah, Yesus tuh nggak mau cuma menyembuhkan, saudara, tapi dia juga ingin membangkitkan satu kesadaran pada umatnya. Kalau kita ini ditolong sama Tuhan, Tuhan itu ingin membangun satu kesadaran sama kita bahwa kamu sebenarnya tidak mampu melakukan semuanya sendiri. Kamu butuh aku, gitu loh. Nah, itulah kenapa di ayat 7 dia bilang gini, saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini satu pernyataan, saudara. Satu pernyataan. Dia mengakui keterbatasannya. Itulah kenapa manusia nggak bisa sombong. Ya kan, manusia nggak boleh sombong. Dia mau punya berapapun atau mau punya apapun, semuanya itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Karena kalau manusia yang mencoba mempertahankannya sendiri, manusia pasti stres, ya kan? Manusia nggak bisa mempertahankan semuanya sendiri, ya kan? Karena semuanya itu fana. Hal-hal yang fana kalau dipertahankan itu justru akan mendatangkan luka, gitu loh. Nah, disinilah ini bentuk respon manusia yang pada dasarnya itu lemah dan bergantung. Kondisi termarginal, terus apalagi dia putus asa, ketergantungan, status sosialnya dia sendirian, dia tidak memiliki penolong, dia sakit secara fisik, dia terbatas, secara sosial dia juga terbatas, orang-orang menyingkirkan dia. Nah, ini satu latar yang ideal untuk Yesus mulai menolong dia, untuk Yesus membalikkan satu keadaan. Makanya orang kadang gini, kita kan kadang-kadang berpikir, kenapa ya kok orang itu kadang-kadang sama Tuhan itu dibiarkan dulu sampai mentok. Dibiarkan sama Tuhan sampai rotok dulu. Kenapa? Nah, itulah supaya manusia menyadari keterbatasannya. Dan kalau manusia menyadari keterbatasannya, dia bisa bergantung penuh sama Tuhan. Selama manusia nggak menyadari bahwa dia terbatas, dia nggak akan bergantung sama Tuhan. Yang ada dia mencoba merintah Tuhan. Tapi disinilah Tuhan sebenarnya lagi menunjukkan gini, bahwa manusia pada dasarnya itu terpinggirkan karena apa? Karena dosa. Manusia terjebak dalam pola hidup yang berdosa. Dan karena manusia terjebak dalam pola hidup yang berdosa, manusia itu nggak bisa keluar. Nah, kecuali dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong, baru manusia bisa keluar dari pola hidup berdosanya. Kenapa? Karena sebenarnya pola hidup berdosa itu mengikat. Satu contoh gini. Orang berpikir tentang kebebasan finansial. Apa yang orang pikirkan tentang kebebasan finansial, saudara? Yang orang pikirkan tentang kebebasan finansial itu kan gini. Oh, kalau mau apa-apa, ya, kalau mau apa-apa bisa beli, ya kan? Mau apa-apa bisa apa? Bisa dapat, mau liburan kemana bisa pergi, ya kan? Tapi sadar nggak, saudara? Makin orang itu ada di dalam kebebasan finansial, kadang-kadang justru malah kebebasan finansial itu jadi satu penjara yang baru buat dia. Waktu orang mulai berlimpah-limpah secara finansial, standar hidupnya naik nggak? Standar hidupnya mulai naik kan? Mulai suka barang bermerek, misalnya. Mulai suka barang bermerek. Kenapa? Kok mulai suka barang bermerek? Loh, mosok rek orang punya uang nggak beli barang bermerek, malulah nanti sama tetangga atau malulah sama orang, ya kan? Makin banyak uangnya, terus orang makin berpikir gini, enggak, aku harus pakai yang ini, jam yang merek ini, tas yang merek ini, mobil yang merek ini. Kalau liburan harus naik pesawat yang kelas bisnis. Gitu, nggak mau naik kelas ekonomi. Kenapa? Karena kalau naik kelas ekonomi gatal-gatal loh. Ya kan? Artinya apa? Dia mulai menaikkan standarnya, ya kan?
Nggak bisa dia turun. Kenapa? Dia naik kelas ekonomi nggak bisa. Kenapa? Karena malu. Nanti kalau ditanya sama teman-teman, kamu pergi naik kelas apa? Naik pesawat kelas apa? Ekonomi. Lah kok naik kelas ekonomi, malu gitu ya kan? Apa itu yang namanya kebebasan finansial? Akhirnya apa? Orang terintimidasi gak saudara? Makin naik standar hidupnya makin terintimidasi gak? Makin takut gak dinilai orang lain? Mas, katanya soge tiba naik anime koyok ngono tok. Tiba sepeda motoran. Ya kan? Jamnya ternyata bukan yang jam-jam yang itu harga ratusan juta tuh, enggak. Jamnya loh cuma harga 500.000. Iya kan? Loh, orang-orang dulu kadang-kadang gitu. Bener gak saudara? Makin orang ada dalam kebebasan finansial, justru makin dia gak bebas. Saudara, sesuatu yang fana itu sebenarnya justru memperbudak orang. Semakin orang naik jabatan, saudara, orang berpikir, oh dengan naik jabatan dia makin punya kekuasaan lebih tinggi. Nah, saudara, makin orang naik jabatan makin takut gak kehilangan jabatan? Makin takut ya. Kenapa? Karena dengan hilangnya jabatan, hilang juga harga dirinya. Lah, bener gak? Itu namanya kebebasan gak saudara? Gak kebebasan kan? Justru sebenarnya orang masuk dalam penjara baru. Nah itulah kenapa kita harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau kita bisa berpikir bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan, Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu. Kalau Tuhan bisa mempercayakan, Tuhan juga bisa mengambil. Hidup kita sebenarnya lebih rileks. Kalaupun kita shock saudara ya, suatu saat mungkin kita kehilangan sesuatu, kita shock. Tapi waktu kita mengarahkan pandangan kita lagi sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang berhak mengambil. Hati kita legowo, hati kita benar-benar bebas, hati kita benar-benar merdeka. Disitulah yang dinamakan merdeka itu kan bukan kita ini bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Yang dibilang kita merdeka itu kan kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, gitu loh. Nah kita akan lihat nanti kenapa kok Tuhan memulihkan orang ini, apa harapannya Tuhan. Makanya kita harus hati-hati karena hal-hal yang fana, semakin kita menikmati kefanaan, semakin kita cemas di dalam dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh rekreasi, bukan berarti kita nggak boleh menikmati berkat Tuhan, saudara. Nikmatilah, tapi dalam batas-batas yang wajar. Dalam batas-batas yang wajar itu gini, kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita berlibur supaya apa? Supaya kita ngisi energi lagi, ya. Kita ngisi energi lagi. Kenapa? Waktu energi kita full lagi, kita bisa mengerjakan lagi apa yang jadi kehendaknya Tuhan itu dengan cara yang lebih maksimal. Iya kan? Dengan cara maksimal lagi. Gitu loh. Jadi bukan liburan untuk gaya-gayaan, untuk pamer-pamer. Aku loh liburan ke sini, kamu liburan kemana? Ya kan? Bukan gitu. Kita menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, dengan ini aku ngecas lagi Tuhan. Nanti aku pulang, aku mengerjakan lagi, aku kerja lagi, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk Engkau. Nah gitu ya saudara ya, kita memahami ya. Nah, bagaimana manusia hidup bersama Tuhan itu ditentukan oleh kesadarannya mengenai hidupnya di hadapan Tuhan. Apa yang kita pahami tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita ini anugerah dari Tuhan, seluruhnya pemberian Tuhan, atau kita merasa berhak dengan hidup ini? Atau apa yang kita pikirkan tentang hidup ini di hadapan Tuhan? Apakah kita berpikir bahwa Tuhan itu sosok yang kita pelihara dalam tanda kutip? Itulah kenapa kita ngasih persembahan-persembahan sama Tuhan, supaya Tuhan kita pelihara, supaya dia hidup gitu ya, supaya dia nggak kelaparan. Apa kita berpikir seperti itu? Loh, kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai aset, kita akan berpikir kita memelihara Tuhan. Supaya apa? Loh, aset itu kan dipelihara supaya bekerja, bener nggak? Nah ini loh banyak orang Kristen itu salah di sana, memperlakukan Tuhan seperti aset. Itulah kenapa kita sering memaksa Tuhan bekerja. Lah Tuhan ini Allah yang berpribadi kok, Allah yang berdaulat kok kita suruh kerja. Nah itu loh. Jadi kita harus hati-hati ya saudara ya. Bagaimana manusia hidup bersama Tuhan itu ditentukan oleh kesadarannya mengenai hidupnya di hadapan Allah. Nah, Yohanes itu menyoroti tindakan Yesus sebagai apa? Inisiatif pemulihan, saudara. Pemulihan itu dimulai dari inisiatifnya Tuhan.
Kenapa kok Tuhan mau memulai melakukan pemulihan? Nah, apa yang Tuhan pulihkan? Yang Tuhan pulihkan itu sebenarnya adalah martabat sosialnya si orang sakit ini. Ya, ini ada sebuah ironi tentang rumah belas kasihan. Tapi banyak yang nggak sembuh. Disitulah Tuhan datang. Aku, ya, kamu mengharapkan sesuatu yang sia-sia, yang itu gambling kamu. Bisa sembuh, bisa enggak. Ya kalau itu kamu nyemplung, bisa nyemplung terus sembuh lah. Kalau enggak, tapi aku datang. Terang-terangan Tuhan ngomong, bangunlah, berjalanlah. Iya kan? Nah disitulah Yesus itu memulihkan dia tuh, memulihkan martabatnya. Jadi Yohanes sedang menyoroti ini. Ya, di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu yang dimaksud apa? Saudara, Yesus tidak sekedar mengamati, dia mengenal. Dia mengerti apa yang jadi kebutuhannya orang, semuanya Tuhan tahu. Apa yang jadi kebutuhannya? Apa yang perlu dipulihkan? Tuhan tahu semuanya. Ya. Nah, pertanyaan Yesus tentang kesembuhan memimpin orang kepada satu respon iman. Jadi kamu harus terlibat. Gitu loh. Kadang-kadang ada Tuhan Yesus tuh menyembuhkan gitu aja. Tapi dalam kasus ini Tuhan tuh ingin anak-anaknya itu terlibat. Kamu harus terlibat di dalam proses penyembuhan itu. Kamu ingin sembuh enggak? Pingin Tuhan. Dibangun kesadarannya. Kalau sudah dibangun kesadarannya, nanti dia akan taat, saudara. Kalau dia tahu bahwa dia terbatas, waktu Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu, dia akan taat. Itulah kenapa Tuhan kadang-kadang membiarkan kita ada di dalam posisi terpojok. Kenapa? Untuk membangun satu kesadaran bahwa kamu terbatas. Dan karena kamu terbatas, kamu harus taat kepadaku. Waktu kamu taat kepadaku, kamu akan melihat sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Prinsip dasar dari iman itu ketaatan, saudara. Iman itu puncaknya ketaatan. Seperti Yesus yang ngomong, Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ya kan? Yesus tahu nggak dia akan disalib? Tahu. Dia akan menderita terpisah dari Bapa. Tahu nggak? Tahu. Dia tertekan karena itu, tapi dia tetap menjalaninya. Nah itu loh saudara. Itulah kenapa di ayat yang ke-8 dibilang gini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 3 perintahnya. Bangun, angkat tilammu, berjalan. Lagi ngomong apa? Bangun. Itu artinya apa? Kamu akan masuk, ya. Kamu akan masuk ke dalam aktivitas kehidupan. Kamu akan mulai masuk ke dalam aktivitas kehidupan. Angkat tilammu. Angkat tilammu itu gini. Engkau akan mulai mobile. Engkau akan mulai berjalan ke sana kemari. Engkau akan mulai beraktivitas ke sana kemari. Terus berjalanlah. Berjalannya artinya apa? Akan terjadi restorasi yang penuh. Akan terjadi pemulihan yang penuh di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi manusia yang normal. Bukan cuma masuk ke dalam kehidupan. Bukan cuma engkau akan mobil. Bukan cuma engkau akan berpindah ke sana kemari. Bukan cuma engkau akan mobile, tapi engkau akan dipulihkan harkat dan martabatmu sebagai manusia yang normal, manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya. Yesus menunjukkan kuasanya secara langsung. Dan orang itu, apa yang terjadi saudara? Di ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Loh, ya toh? 3-tiganya dipenuhi. Ini satu perintah yang yang eksplosif. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Sebenarnya ini yang manusia itu atau orang-orang Kristen itu gagal paham. Orang-orang Kristen itu menilai pemulihan Tuhan itu hanya terjadi sebatas kebutuhan fisiknya saja yang dipenuhi oleh Tuhan. Padahal pemulihan yang dimaksud sama Tuhan itu merestorasi penuh hidupnya. Supaya apa? Supaya menjadi manusia sesungguhnya. Manusia sesungguhnya itu manusia yang serupa segambar dengan Tuhan. Manusia yang serupa segambar dengan Tuhan itu yang bagaimana? Manusia yang memiliki hati Tuhan. Manusia yang memiliki pikiran Tuhan. Dan manusia yang bertindak seperti hati dan pikiran Tuhan itu. Artinya apa? Manusia dan kebenaran itu adalah satu kesatuan. Manusia yang dipulihkan itu akan menjadi manusia yang hidupnya benar.
Manusia yang hidupnya benar akan menjadi manusia yang bertindak benar. Pemulihan, restorasi yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah pemulihan yang seperti itu. Jadi ini bukan cuma sekedar penyembuhan fisik sebenarnya. Jadi Yohanes sedang menyoroti satu peristiwa bahwa Yesus masuk ke situ. Itu ada ritual-ritual pagan di sana, campur baur jadi satu, gak karu-karuan. Tafsir-tafsir religius yang gak karu-karuan ada di sana. Tafsir religius yang pokoknya ditafsirkan religius gitu aja terjadi di sana. Yesus masuk, dilihat banyak orang. Yesus melakukan pemulihan di situ, dan pemulihannya itu bukan cuma dia sekedar bangun, mengangkat tilam dan berjalan, enggak. Tapi pemulihannya adalah dia menjadi manusia yang sesungguhnya, harkatnya, martabatnya sebagai manusia yang sesungguhnya itu dipulihkan. Harkat dan martabatnya itu yang bagaimana manusia ini dalam harapannya Tuhan, manusia ini akan jadi manusia yang sesuai dengan harapan Tuhan di awal-awal. Bagaimana? Manusia yang pikirannya, hatinya, tindakannya itu selaras dengan kebenaran Tuhan. Nah, makanya kalau kita dipulihkan sama Tuhan, kalau kita berdoa dipulihkan sama Tuhan, Tuhan pulihkan hidupku Tuhan. Artinya sebenarnya gini, kita harus memahami bahwa doa itu sebenarnya harus mengandung unsur Tuhan, pulihkan hidupku seutuhnya. Jadi hidupku ini bukan cuma pulih materinya, tapi lebih dari itu, pulih apa? Hatinya. Supaya dalam setiap langkahku aku memancarkan kasih-Mu. Dalam setiap langkahku aku memancarkan Engkau Tuhan. Nah, itu yang Tuhan maksud gitu loh. Jadi ini bukan cuma soal fisiknya, tapi merestorasi hidup yang sudah mati. Gitu loh saudara. Orang ini kan sebenarnya secara kehidupan sudah mati saudara. Dia nggak punya kehidupan, bener nggak? Dia nggak bisa kemana-mana. Dia cuma ada di sana aja, ya kan? Tapi di sana pun orang nggak ada yang nolong dia. Punya kehidupan nggak sih dia ini saudara? Nggak punya kan? Nggak punya kehidupan kan? Harapannya mati nggak? Mati. 38 tahun dia berharap dan nggak ada jawaban sama sekali. Mati dia. Sebenarnya dia ini orang yang hidup tapi orang yang mati juga. Dan banyak orang mengalami itu hari-hari ini. Itulah kenapa kita harus kembali sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup yang mati itu saudara dipulihkan lagi martabatnya. Dipulihkan martabatnya bagaimana? Engkau jadi anakku, jadi anak Tuhan. Kalau engkau jadi anakku, engkau akan berpikir, engkau akan bertindak, engkau akan merasakan seperti semua yang aku pikirkan, semua yang aku rasakan, semua yang aku lakukan. Gitu loh saudara. Ya saudara ya. Nah jadi itulah yang Tuhan sebenarnya inginkan terjadi di dalam hidup kita. Dalam hidup kita gini saudara, bukan cuma kita kalau saya tarik lebih jauh lagi ya, bukan cuma sekedar kita yang termarginal karena dosa ini kita dipulihkan, enggak. Tapi lebih dari itu, kita boleh jadi jawaban untuk orang-orang yang enggak punya harapan juga. Bisa enggak hidup kita ini waktu ketemu sama orang-orang ini jadi punya harapan lagi waktu ketemu sama kita. Dan harapannya ini bukan cuma soal gini, ayo melok Tuhan nanti kamu dipulih, enggak, bukan cuma soal itu. Ayo kembali lagi kepada hatinya Tuhan, maka kamu akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Nah seperti itu loh. Itu yang jadi harapannya Tuhan saudara. Saya ingin mendorong kita semuanya, yuk saudara, kita sama-sama memenuhi panggilan Tuhan seperti itu. Yuk saudara, kita sama-sama menikmati pemulihan dari Tuhan. Tapi bukan cuma menikmati pemulihan dari Tuhan, yuk kita sama-sama juga menjadi agen-agen pemulihan dari Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang kehilangan harapan saudara. Ya, banyak orang-orang yang kehilangan harapan. Saya kalau ketemu sama orang-orang saudara ya, kalau ini sama orang-orang yang bahkan kelihatannya rohani loh saudara. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama orang-orang gitu, saya ngobrol empat mata gitu ya, atau ngobrol santai mulai gitu ya, saya tahu hidupnya ternyata pedih saudara. Hidupnya itu ternyata penuh stres. Malah kadang-kadang gini, ini Tuhan tuh sebenarnya sayang gak ya sama aku ya. Ini orang-orang yang kelihatannya rohani loh saudara, bukan orang yang kelihatannya gak rohani. Kalau orang kelihatannya gak rohani wis karuan gitu ya saudara ya. Tapi orang-orang yang kelihatannya rohani pada akhirnya pun berpikir seperti itu.
mampukah kita menjadi jawaban? Mampukah waktu mereka ngomong kayak gitu sama kita akhirnya jadi jawaban buat mereka, menuntun mereka untuk kembali kepada hatinya Tuhan. Itu loh. Jadi kita nggak cuman kayak ini, kita nggak jadi kayak marketing, saudara. Nggak jadi kayak marketing, ayo ikut Tuhan, nanti ono door prize gitu. Nggak, jangan yang seperti itu, saudara. Kenalkan hati Tuhan secara pribadi. Karena waktu orang mencari hatinya Tuhan, sekalipun mereka lagi ada dalam pergumulan, percayalah, mereka akan tetap bisa menikmati kehidupan. Ya saudara ya, saya ingin mendorong kita semuanya, yuk kita datang kepada Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, dan menikmati pemulihan yang sesungguhnya. Amin saudara, ya sama-sama kita berdoa.